Ya, hari ini tanggal 10 bulan 7 ya. Masih di emiten tukar pikiran dan di scanner on dulu ya. Ini bukan ajakan menjual dan membeli ya. Tapi ini adalah media untuk pembicaraan kita ya. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan dan terima kasih yang udah berkomentar. Mungkin untuk jawab komentar nanti ya ada sesinya, ada harinya mungkin ya. Saya belum ada itu nih. Belum menentukan jadwal. Ya, jadwal. Teman-teman, ada saham tukar pikiran ya. Tapi sebelumnya IHSG hari ini kendor ya. Foreign keluar ya. Udah gitu aja lah. Ini mau nyentuh 7.300-an ya, dikit lagi ya. Cuma baru nyentuh shadownya doang. Tadi sempat nyentuh cuma shadow ya. Cuma sayang foreign hari ini keluar ya. Wajar lah kalau keluar ya. Baik, yang pertama ada emiten GPSO. GPSO, kenapa saya harus malam-malam jam segini? Soalnya jam segini agak stabil nih ya. GPSO ada apa? Baik, untuk GPSO kita dari Poren dulu ya. Poren cenderung per hari ini kemarin ada ngambil dikit, tapi sekarang pembuangannya udah nggak terlalu signifikan ya, nggak kayak waktu tanggal 10 sampai tanggal 1 sampai tanggal berapa nih? Tanggal 5 ya. Jadi cenderung di sini Poren keluar ya, keluar cuma sekarang udah mulai landai lagi ya, dia cenderung tidak melakukan aksi yang signifikan. Kalau dari lokal, cenderung dia mengayun ya, mengayun gitu ya. Nah, kemarin tanggal 5 Juli dia ngambil, sekarang tanggal 10 Juli ngambil lagi. Untuk bid dan opernya, ini bid dan opernya kurang ini ya, kurang mantep nih, masih emblog-emblogan. Apa sih emblog-emblogan bahasa Indonesia ya? Ini masih apa namanya, jarang-jarang lah tuh nggak rata gitu ya, masih nggak rata. Ini juga tahanan juga nggak rata, ini juga nggak rata, mungkin lagi penyesuaian dulu ya. Jadi untuk GPSO sekarang di 133 ya. Bandar lokal sih udah mulai ngambil ya, udah mulai ngambil nih. Kita lihat siapa bandar lokal yang ngambil. Bandar lokal yang ngambil dari tanggal berapa? Dari tanggal 5. Kita lihat tanggal 5 siapa yang ngambil. Ada PD sama Beki ya. Bagus nih ada Beki nih. Ya, ada MG juga udah ada, cuma sedikit MG ya. Kita lihat asingnya. Asingnya cenderung ngebuang, lihat dari tanggal 1 ngebuangnya. Asing ngebuang dari tanggal 1. Siapa yang ngebuang? Ada AK ya, ada AK yang ngebuang cross. Oh, dia cenderung pembuangan ya. Cenderung pembuangan, terus yang masuk BK cuma sedikit BK ya. Ada PD lokalnya jadi Poren, dia cuman ya scalpingan ya, dia tak mampu untuk melanjutkan, akhirnya dia keluar juga. Frekuensi analyzer juga belum ada ya, tidak ada menunjukkan frekuensi analyzer. Tunggu aja sampai ada frekuensi analyzer dan pengambilan lokal untuk Poren signifikan ya. Karena di sini cenderung mengandalkan dari frekuensi analyzer, artinya di sini harus mengandalkan smart money yang masuk. Kalau ada smart money yang masuk, biasanya ada lawannya. Nah, ini belum ada lawannya, makanya di bid dan offernya tipis-tipis dan jarang-jarang ya. Nah, untuk hati-hatinya di sini ada candle mana ya? Nah, di sini ada gap up ya, gap up dikit. Saya khawatir bisa menembus ke area 100 berapa nih? 128 ya, 128. Mudah-mudahan sih pinginnya sih menyentuh ke 128 dulu ya. Nanti mungkin kalau itu bisa di up lah gitu ya. Targetnya di sini ada gap. Kalau saya kan kalau trading mengandalkan gap ya, gap di sini ada gap. Juga ada puncak tertinggi tapi udah ditembus ya, dikit ya, ada 136 ada dikit. Tapi di sini yang sangat jelas itu gapnya di 176 ya. Di sini nggak ada lagi ya. Jadi targetnya itu sebenarnya ini aja nih ya. Sini ada gap dikit, mudah-mudahan ke sini sih 235 ya. 177 lah gitu, minimal nutup gap itu. Dari sini nggak ada ya.
nggak ada tahanan lagi. Di sini juga mungkin ada sedikit nih, tapi mudah-mudahan sih bisa ke area sini ya, 118 lah support terbaiknya ya. Kalau ini gap udah pada ketutup ya, ini bukan gap ya, udah pada ketutup bagus di sini, tutup gapnya cuma tinggal ini doang ya, cuma di 176 nih, ini belum ketutup ya. Mudah-mudahan sih bisa menembus gapnya lagi ya. Kita tunggu aja untuk GPSO ini ambilan dari smart money yang masuk ya. Kalau smart money udah masuk, karena ini udah sideway ini ya, udah sideway, mudah-mudahan tidak dibawa ke bawah sideway-nya. Dan bandar lokal juga udah mulai ngambil ataupun foreign ngambil, dan terutama ini smart money-nya ya, smart money harus masuk dulu baru ada lawannya. Yang kedua ada TOOL TOOL. TOOL itu udah diangkat katanya ya, dan betul ya, udah diangkat. Terakhir dibahas tanggal 6, kita bahas lagi tanggal sekarang ya, tanggal 10 ya. Kita bahas lagi tanggal 10 bulan 7. Yang tadi belum ditanggalin Nah, gimana teman-teman kalau yang TOOL? Saya pernah ngebahas tanggal 11 bulan 6. 11 area mana ya? Sini ya. Iya, area sini nih, 11 bulan 6. Nah, dia terus ada smart money masuk, akhirnya dia di up ya. Waktu penurunan saya bilang ini beda dengan BP. Kalau BP kan penurunan tapi dia si foreign sama bandar lokal itu cenderung di atas ya. Kalau ini bedanya itu si lokal ini malah ngebuang ya, artinya emang si bandar ngebuang waktu candle merah tinggi ini ya. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang kemarin tinggi banget pengambilannya tanggal 9 ya. Terus di sini juga bandar lokal dari mulai harga 50-51 dia terus akumulasi ya. Nah, ini bagus nih. Ini juga frekuensi laser udah masuk. Nah, sekarang sebenarnya tinggal peperangannya aja nih, kan ini frekuensi laser udah ada nih. Cuman di sini berusaha untuk ngambil terus ya. Emang yang memaaf harga ini bandar lokal. Foreign cenderung diam ya, belum melakukan aksi ya. Terlihat jelas di sini lurus ya, foreign lurus. Nah, berarti ini yang memak-up dan mempertahankan harga adalah bandar lokal. Hati-hati area gap ini, udah ada gap lagi ya. Ini gap up ya, hati-hati aja, dia harus turun dulu ke sini. Kalau pingin bagus ya terus turun dulu ke 53 ya. 53 baru bisa di up ke atas, baru itu bagus ya. Targetnya ada di sini, ada candle merah 163, paling tingginya di harga 67, tapi tunggu aja sampai si frekuensi analyzer ada lagi ya, karena lawannya emang itu. Soalnya di sini foreign nggak ada lawan ya, foreign aja kosong nih ya. Siapa yang ngambil? Tar dulu ya, kita lihat bid dan offer dulu. Bid dan offernya ringan ya, bid dan offernya ringan banget nih. Nah, ini tahanannya bagus nih ya, beda dengan GPSO. Nah, ini tahanannya cenderung agak rapih lah ya. Cuman di 62, 63, 64 nya kosong, artinya kekurangan barang nih sebenarnya ya. Jadi si bandar lokal kekurangan barang semenjak kemarin ngejual di arah sini, ternyata si bandar lokal kekurangan barang. Di sini aja nggak mampu dia istilahnya meratakan istilahnya isian di 62, 63, 64 nggak mampu ya. Ya mudah-mudahan sih terus akumulasi sambil di markup harganya ya, biar lebih enak. Cuman ya hati-hati ini ya. Ini siapa yang ngambil dari tanggal 31 Mei. Kita lihat tanggal 31 Mei. Untuk lokalnya ada YP, DH, XL, YU, PG. Yang paling besar YP, DH. YP sama DH bagus nih. Ya mudah-mudahan si DH ini bisa memarkup harga ya. Lumayan ya, ini cenderung santai sih kalau udah akumulasi dari bandar lokal ya. Soalnya ini yang menguasai memang bandar lokal ini ya. Kalau bandar lokal mau jualan ya dia langsung dibanting, kalau dia mau ngangkat ya tinggal diangkat aja. Sempat ke sini ya, ke 59, 519 juga ya bagus ini kan. Istilahnya si bandar lokalnya nggak keluar, malahan dia memang apa harga. Untuk sekarang ya hati-hati, ada gapnya aja di harga 53 nya. Mudah-mudahan sih menyentuh 53 lagi, ke bawah lagi baru dia up. Mudah-mudahan. Kalau ke bawahnya ya akan dekat ke 50 ya. Ini nggak jauh-jauh dari situ.
Baik, yang selanjutnya ada laju. Laju. Laju, perahu laju. Ini baru dibahas lagi kayaknya laju ya. Udah lama nggak dibahas nih laju. Katanya laju kagak naik-naik. Iya kan belum, mungkin belum ya. Harus sabar bro. Kan kalau saham gocapan mah memang harus sabar gitu kan. Sabar kuncinya cuma 3S kan. Sabar, 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 dan sabar. Nah kita lihat isiannya. Isiannya semenjak dia bagi dividen nih kemarin ya. 0,89 artinya dia bagus lah gitu, bagi dividen bagus ya. Ini Poren cenderung belum melakukan aksi apa-apa ya semenjak dia pengambilan di area di waktu kapan jauh ya, Maret ya. Ada pembuangan sedikit cuman dia nggak terlalu signifikan ya. Tapi cenderung Poren ini diam ya. Bandar lokal berusaha masih jualan ya, jadi mungkin ini harap bersabar aja. Ini bandar lokal masih jualan ya. Kemarin sempat di up di tanggal 4 Juni, cuman kesininya malah jualan ya. Mungkin dia lagi nyari duit buat tahanan kali ya. Ya kan harus nahan sebelah kiri kan, sebelah kanan barang, sebelah kirinya duit gitu kan. Kita lihat siapa dari tanggal 5 Juni deh. 5 Juni siapa yang ngeluarin barang. 5 Juni domestik ada CC kakak AZ MG ya. Saya curiga sih sama si kakak ya, sama si CC nih ya, yang jual barangnya ya, yang ngejualin barang di sini ya si kakak. Jadi kita nunggu antara si kakak sama si MG lah. Kakak sama si MG yang mungut balik ya. Ya teman-teman kita udah pada beli. Kita lihat bid dan offernya. Tahanannya berapa? 73.000 ya. 73.000 mah sedikit ya. Ini juga nih benar, ini kekurangan 7.000, 8.000, 3.000 sih. Ini masih tahanan satu digit ya, masih cuma lumayan rata lah gitu. Cuman untuk tahanan 73.000 ya sangat-sangat istilahnya kecil ya. Cuman dia belum niat aja ya, belum niat untuk ngejual aja. Nah di sini udah ada frekuensi analyzer yang artinya di sini emang Poren apa namanya, di Smart Money udah mulai masuk ya. Smart Money udah masuk. Nah berarti ya tinggal nunggu sabarnya aja ya. Laju tinggal nunggu sabarnya aja, tinggal tunggu ini si bandar lokal udah mulai ngambil lagi ya. Untuk hari ini coba lihat. Untuk hari ini ada siapa? Ada si Becky cuma ngambil 21 lot, kecil banget ya. Teman kita mungkin yang masuk nih. Poren nggak ada ya. Bukan Poren kosong kan untuk hari ini kan. Memang kosong di sininya. Ya, ini ada Smart Money sudah masuk ya. Santai aja lah kalau Smart Money udah masuk mah ya. Tinggal nunggu waktu aja. Ya waktunya kan saya bilang kalau saham gocapan ya harus sabar aja gitu kan. Kita lihat transaksinya memenuhi syarat nggak untuk FCA. 10 juta ya, 10 juta tidak memenuhi syarat untuk masuk FCA ya. Kalau sekarang kan cenderung ke ini penjualan, kalau penjualannya kurang dari 10.000, kurang dari 5 juta biasanya dia selama 3 bulan baru kena FCA. Kalau ini kan transaksi 10 juta ya, mudah-mudahan sih nggak kena FCA ya. Ya mudah-mudahan si bandar lokalnya nih di sini kelihat jelas emang bandar lokal ya ngejang. Tapi harus ada bantuan dari Poren nih. Kalau bandar lokal udah beli ya up ya. Jadi tinggal tunggu bandar lokal aja ya, antara si MG sama si kakak. Baik, selanjutnya ada MLPL. Kalau ini katanya udah up ya. Nah kalau yang udah up begini kan kalian tinggal ngambil sikap aja sebenarnya ya. Kalian ngambil sikap aja. Bagaimana sikap kalian, mau take profit gitu kan. Kalau yang kemarin beli di harga 50 ya take profit lah. Kan udah lumayan sampai 59, anggap aja 58. Kan udah berapa persen tuh kan lumayan. Nah kecuali yang nyangkut. Nah kalau yang nyangkut paling nyangkut di area-area sini ya. Ada yang nyangkut area sini sama area sini mungkin ya. Area sini nyangkut. Frekuensi laser juga udah menunjukkan bagus ya kemarin itu, makanya diangkat.
volume juga bagus. Nah, bandar lokal udah mulai ngambil, 3 hari ini udah mulai ngambil. Jadi untuk saat ini sementara aman ya, sementara aman. Kita lihat dulu bid dan overnya. Oh kan bid dan overnya bagus kan, rata kan, tahanannya 2 digit kan, ini juga sama kan tahanannya. Oh ini yang namanya bandar lokal. Si market maker udah mulai mau memainkan karena di sini udah rata. Kalau yang ompong-ompong begitu berarti si bandar lokal secara barang belum siap, secara duit juga belum siap. Tapi kalau ini MEPL udah siap semuanya kayaknya nih, duitnya udah ada, barangnya udah ada, terus lawannya juga udah ada, udah siap kan berarti kan. Cuman di sini si Foreign udah keluar ya, si Foreign udah keluar nih, 2 hari ngambil. Hari ini keluar wajar, kalau hari ini keluar ya Foreign itu pengen untung juga gitu kan. Bukan Foreign aja istilahnya beli 2 hari ya sekarang pembuangan gitu kan, artinya mereka pengen duit gitu kan. Jangan sampai duit udah ada di tangan tinggal ngeklik doang, kalian malahan nunggu sampai kapan gitu kan. Oke lah bisa ke atas gitu, ke area 62 gitu kan, kita nggak tahu kan, siapa tahu si bandar lokal niatnya mau ngeprank gitu kan, atau enggak perlawanannya udah mulai kendor. Nah akhirnya mereka jualan juga, siapa tahu seperti itu. Targetnya kemana? Targetnya ya ke resist lah, ke resist ini ke 62. Kalau enggak biasanya support jadi resist. Nah area-area itu udah ketembus nih sama apa namanya, sama shadownya. Mudah-mudahan sih ini pinginnya sih ke area sini ya, ke 62. Tapi bisa soalnya si si bandar lokal aja belum jualan ya, cuman Foreign aja jualan. Terus kita lihat siapa hari ini yang jualan. Ada si DP, si CC, si XZP. Untuk Foreign ini kita lihat Foreign CC, ZP sama si AK. CC berarti CC yang apa namanya, yang mengendalikan yang jualan ya, yang lebih banyak ya, yang bukan mengatur. Istilahnya yang jual belinya si CC ya, dia beli 67 gitu kan, jual 67 beli 43, bagus lah, untung berarti ya. Tuh mereka aja untung ya, udah kalau untung ngapain atuh ya, kecuali yang nyangkut ya, harap bersabar, mungkin bisa ke area 62. Lebih jauhnya lagi di sini ada kanal merah di harga 65. Lebih jauhnya lagi enggak ada kanal merah enggak? Oh enggak ada 65, paling ke 65 ya. Ya santai aja yang punya barang di MEPL, karena si bandar lokal juga udah mulai ngambil lagi. Kecuali Foreign ini ada pembuangan sedikit. Cuma kalau dari sini ya bandar si Foreign masih banyak lah barangnya ya, masih banyak barangnya. Dari segi fundamental juga kalau nggak salah MEPL itu bagus ya. Ya. Selanjutnya ada PTPP. Ya, PTPP. PTPP udah dibahas, tukar pikiran juga teman kita yang nanyain, yang saya bilang tunggu aja lah sampai bulan September gitu. Kenapa September? Karena emang pengumuman buat pemisahan job description-nya bulan September keputusannya ya. Cuman ini dari tanggal 27 Juni di-up duluan. Gimana dong di-up duluan? Ya itulah namanya juga market ya. Kita tidak akan pernah tahu ke depannya seperti apa ya. Makanya saya bilang kalau udah untung udah jual aja, kecuali kalian investing ya. Kalau yang swing udah untung, targetnya udah tercapai, udah jual aja, jangan memaksakan diri untuk lebih jauh lagi. Ya di tanggal 26 nih, 26 dibahas ya, 26 bulan 6, 26 nah, area-area sini ya, area-area sini. Besoknya itu ada candle bullish ya, hijau bullish. Nah teman-teman, candle bullish nih, makanya saya bilang lihatin aja ke depannya nih ya, lihat aja ke depannya, kita buktikan ke depannya seperti apa ya, apakah sesuai dengan yang suka saya bilang atau enggak gitu kan. Kalau enggak ya kita akan evaluasi lagi gitu kan. Di sini kan ada candle bullish yang saya bilang candle hijau gitu ya.
ini ada dua mata sisi, yang satu bisa menuju ke arah hijaunya di 272, tapi di sisi lain dia akan ke atas dulu ya, baru menuju hijaunya ke sini ya. Makanya hati-hati untuk PTPP di area 272. Kalau ini candlenya candle seperti ini ya, saya bilang seperti ini, hati-hati candle yang seperti ini karena dia akan ke open gap bawah gitu ya. Di sini, tapi di sini kalau di sini tahanannya bagus ya, step-stepnya bagus nih. Step 1, ini step 2 ya, bagus sih. Ini juga udah tertutup nih ya, ini juga udah tertutup gap yang ini. Targetnya di sini ada candle merah di 565 sama yang tertingginya ada di 621 sih, mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya bisa ke arah situ, ke arah sini mungkin untuk menuntaskan PR-nya lah, mudah-mudahan. Tapi tidak menutup kemungkinan ke arah sini, cuman hati-hati aja. Dia sudah mulai saya bilang ini nih, ini bisa jangka waktu jauh gitu ataupun pendek. Kadang-kadang ada sampai 7 bulan, 8 bulan baru ketutup ini gapnya ya. Kalau enggak, kadang-kadang sebulan udah ketutup. Jadi tergantung market makernya mau kapan ya, terserah mereka ya. Kalau kita lihat dari isian di sini, bandar lokal udah ambil lagi 2 hari ini ya. Kemarin di tinggi ini nih si bandar lokal itu buang barang di tanggal berapa nih? Tanggal 1 Juli itu sembari naik sembuh ya. Jelas banget dia ngebuang barang merah banget ya. Laporan itu ngambilnya ngebuangnya di harga tinggi nih ya. Di harga tanggal 9 ini nih, tanggal 9 Poren ini ngejual. Makanya keluar berita Wika, kalau nggak salah Wika ya, Wika itu lagi ditanyain sama BEI ya, kenapa naik katanya. Tuh kan kalau yang naik ditanyain, yang turun mulu ditanyain ya, terserah BEI mau bikin aturan seperti apa. Yang penting berita yang nyangkut cepat terjemput aja pokoknya gitu ya. Target yang di sini udah tercapai ya, 372. Target berikutnya di 558 sama 623 ya. Nah, ini bandar lokal siapa yang beli di sini 2 hari ini, siapa yang beli ya? Ada domestik ya, ada RF, NISG, CPX, YJ, XL. Saya cenderung si YJ nih ya, si YJ sama si RF, yang paling besar si RF. Belinya juga lumayan ya, ini sampai 10 miliar, 4,4 miliar ya, bagus ya. Mereka juga harus jualan lah ya. Mereka harus jualan karena mereka belinya di harga ini ya. Ya kalau dari 10 miliar kalau jualan ngambil 3 atau 4 tik kan lumayan juga gitu kan. Jadi jangan salah gitu, mereka mah emang duitnya besar ya untungnya juga besar. Kalau kita Rita ya duitnya kecil ya untungnya kecil, mau naik 10%, 20% makanya kita bersyukur ya, harus banyak-banyak bersyukur. Oh sini ada gap kecil nih, hati-hati aja gap kecil di sini ya. Ya gap kecil, hati-hati di sini. Jadi sekarang itu PTPP lagi diambil lagi sama bandar lokal ya. Poren cenderung tadi jualan sedikit, lagi jualan banyak dia jualan sedikit, dan cenderung dia garis porennya turun ya. Ya mudah-mudahan sih si Poren juga ngambil lagi ya, soalnya pencetusnya ini adalah untuk tinggi ini si Poren ya. Poren nih tanggal 8 Juli dia beli, tanggal 9 Juninya Julinya juga dia jualan. Oh kan? Seperti itu mereka aja tidak nyimpan lama-lama gitu kan. Naikin cuma jualan sedikit di sini, di istilahnya disedaukan ke atas baru jualan. Makanya hati-hati juga nih teman-teman kalau udah ngambil gitu kan, kalau Poren udah ngambil. Makanya ini mungkin kenaikan sesaat ya. Mungkin ya, mudah-mudahan sih sampai sebelum istilahnya selesai dia mencapai tujuan ya mereka akan terus meng-up. Tapi kalau udah tujuan berasa selesai ya udah gitu, dia akan menjual lagi gitu, akan diturunkan lagi gitu. Makanya hati-hati area 272-nya karena emang istilahnya kenaikannya lumayan cepat gitu, kenaikannya cepat, biasanya turun juga agak cepat gitu biasanya, tapi nggak tahu kita ya. Ini aja untuk menutup gap ini butuh waktu 1,5 bulan ya. Di area 442 kan ada gap nih, butuh waktu berapa bulan sampai sini, hampir 1,5 bulan kan baru ketutup gapnya gitu kan. Nah, makanya seperti itu teman-teman ya. Untuk PTPP harap hati-hati aja karena ini udah ada garis istilahnya bullish seperti ini ya. Cuman untuk isian si bandar lokal udah ada 2 hari ya, makanya
kita tunggu aja si Poren mau ngambil. Soalnya ini yang ngangkat tinggi kemarin itu si Poren ya. Tanggal 8 juga si Poren langsung dia ngebuang. Pencetusnya di sini juga Poren ya pencetus tanggal 28 sama tanggal 01 juga itu Poren pencetusnya. Dia jualan di sini sembari memaaf sembari jualan. Nah, sekarang tinggal lokal nih, lokal mau gimana nih, mau jualan di sini atau nahan doang itu kan nggak mungkin nahan doang kan, mereka harus jual karena punya barang di harga 392. Bisa jadi gitu kan mereka jualan ke atas, bisa jadi jualan sambil menurunkan harga seperti itu teman-teman. Dan yang pasti sekarang dia ada isian ya. Cuman dari frekuensi unledger sini udah kempes, artinya emang lawannya udah mulai. Tapi di sini kalau di frekuensi kan banyak banget nih ya. Artinya ini banyak yang masuk ya. Mudah-mudahan sih dilamain dulu ya jualan di harga tingginya ya. Peperangan di harga tinggi mudah-mudahan istilahnya dijual sama jual belinya itu di sini ya, jangan sampai jualnya sambil ke bawah. Ya, kita repot juga kan yang ngambil di atas kan, makanya saya bilang kalau udah punya istilahnya punya harga bawah udah jual aja lah ya, karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa, kecuali kalau yang investing ya. Kalau yang investing mah ya mau di harga berapa aja jualnya terserah Anda gitu, targetnya yang penting udah tercapai ya silahkan gitu kan. Cuman untuk scalping, untuk swing kalau udah dapat 10%, 20%, apalagi 50% masa nggak diambil sih gitu kan. Contohnya ada yang ngambil daerah sini nih ya, ke area sini berapa persen? 42%. Atau istilahnya siapa sih yang ngasih duit 42% gitulah ya. Seperti itu teman. Jadi jangan beli kalau mentang-mentang di sini ada isian gitu, jangan beli. Ini kan udah dipucuk juga sama gitu. Jangan sampai nanti kalau beli kalian seperti di sini nih. Tiba-tiba bawa ke bawah, emang sih diangkat lagi 1 bulan kemudian. Cuman kan di sini takut juga ya, takut juga di sini juga. Wah, turun lagi. Untungnya dia diangkat di sini kan. Mungkin yang di sini yang beli di sini kejemput gitu kan. Nah, maka seperti itu teman-teman. Jadi garis MA juga nih udah melewati MA 10 sama 20, artinya lagi bullish ya. Mungkin menuju ke MA 200-nya di 500 bisa jadi gitu kan. Karena targetnya itu kan ke sini nih, ke area ke area candle merah ini nih untuk PTPP itu ya. Kalau menurut saya karena ini PR juga di sini ya, PR dia dan sekaligus ngasih tanda biasa seperti candle hijau ini nih. Candle hijau mengasih tanda saya mau ke sini tapi kapan? Nah, ini juga sama nih, candle merah itu saya menuju ke sini nih, cuma kapan gitu. Kita tidak pernah tahu gitu. Cuman dia udah ngasih tanda gitu untuk ukuran istilahnya technical analisis menurut saya gitu ya. Makanya saya itu kalau trading itu satu bisa melihat candle yang hijau yang merah seperti ini nih sama hijau yang seperti bullish ini yang dari bawah. Nah, saya suka lihat gitu ya. Terus targetnya apa? Biasanya targetnya saya itu gap. Kalau misalnya ada gap di area sini nih, nah kalau di gap nih kan yang udah ketutup, saya bilang bukan targetnya di sini gitu kan. Terus ada yang kedua saya mau suka melihat candle merah seperti ini kalau saya gitu kan. Nah, kalau mau beli juga sebenarnya ini ada gap nih, tunggu turunnya dulu dah gitu kan. Tunggu turunnya dulu. Kelamaan malah udah melewati, masih di bawah MA 10, MA 2, masih belum belum naik gitu kan, belum nggak naik ke MA 10 sama MA 20, artinya masih downtrend. Akhirnya sih downtrend. Tapi kemarin waktu tanggal 1 itu diangkat ya. Ini bagus nih yang nyangkut, berarti kecemput gitu aja. Terus di sini volume juga udah merah banget ya, artinya merah udah emang jualan ya. Cuman penjualannya itu diimbangi dengan istilahnya ambillah isian dari bandar lokal ya. Mudah-mudahan si bandar lokal bisa memakap harga lagi dibantu dengan Poren. Poren juga butuh barang buat jualan, butuh duit juga, butuh untung juga gitu ya. Ya, sampai itu teman-teman. Terus yang selanjutnya ada bull. Kalau bull ini sebenarnya mau saya bahas secara terpisah ya. Cuman saya satuin aja lah gitu ya. Biar langsung kelihatan, lihat lukisan market maker aja gitu kan. Ya. Nih kalau bull itu yang saya heran ya, bull itu ini diakumulasi dari asing terus-terusan saya bilang. Ya, ini asing terus-terusan akumulasi. Makanya saya bilang aduh ini bull.
Gimana saya bilang ini Bu? Ya saya bilang ini diakumulasi sama asing terus-terusan ya. Bentar ya. Gak mau sebentar. Saya pengen lihat apa namanya itunya deh. Nah, bit dan asnya. Nih, kalau lihat bit dan asnya ya, bit dan oper ya. Bit dan opernya lihat. Aduh, ini sangat rapi gitu ya, enak dilihatnya nih, rapi gitu kan. Bahanannya itu rapi gitu kan. Terus dari volumenya juga lihatnya rapi banget ya. Nah, dari pengambilannya juga cenderung sih kalau bandar lokal dia ada ngambil terus ada ngebuang gitu ya. Kalau dari saya ini cenderung sebenarnya sih ini lagi diakumulasi sama sama poren ya. Kita lihat deh untuk tanggal 1 Juli deh. Nih si broker II itu dia terus aja ngambil dari tanggal 2 April deh. Nih April. Kayaknya seperti memang ini seperti yang mau di buyback cuman sambil berjalan gitu kan. Nih si broker II itu dia ngambil terus-terusan nih. Udah 15,6 miliar 15,6 juta sama si BR nih, lihat nih. Ngambilannya nggak sedikit nih, lihat. Makanya kesini sempat disuspend ya. Sempat disuspend. Cuman lihat nih. Cuman di sini emang ditransaksikan seperti transaksi normal ya, bagus ya. Berarti ini yang market makernya keren. Jadi sembari ngambil dibiarin aja gitu, dibiarin. Kalau ada yang mau jualan ya silahkan gitu kamu istilahnya gitu kan. Karena di sini walaupun ada pengambilan nih, tapi cenderung ini seperti dinormalkan gitu kan. Makanya di sini terlihat jelas di sini ya. Nih area sini itu area bulan Februari sampai Februari itu dia ngambilnya sangat tinggi banget ya, rapat gitu, rapat. Jadi sembari dijual diturunin harganya dari 167 turunin akhirnya dia kena suspend di sini ya. Pas dibuka suspend dia langsung ngegas ke atas. Nah sekarang lagi diturunin lagi ya. Targetnya turuninnya ke berapa ini terakhir, ke 100 perak ya. Berarti dia emang cenderung mau ngambil barang di harga 100 ya. Tapi ini hati-hati, emang bukan hati-hati apa istilahnya ya, emang si poren emang dia mau ngambil, gue udah gitu aja ya, supaya mau ngambil. Nah kalau ada yang nyangkut bagaimana? Contohnya ini karena si poren ngambil terus nyangkut bagaimana? Kita tunggu aja ini yang namanya frekuensi analyzer ya. Kalau ada frekuensi analyzer yang bagus ya, seperti ini nih ya, minimal dua yang tinggi lah gitu ya. Soalnya di sini juga ketika dua yang tinggi besoknya diangkat lumayan ya dari 116 ke 125. Begitu juga ketika ada frekuensi analyzer tinggi juga diangkat sampai sini, artinya bagus. Artinya emang harus cari lawan juga gitu. Mereka juga ini di sisi lain dia lagi akumulasi, nampungin barang dari retail, bandar lokal juga dia. Jadi seperti yang apa namanya ya, membiarkan mereka jualan, saya istilahnya ngejagain dah gitu kan. Saya jagain nih kata poren itu kan, emiten ini gitu kan. Kalau kalian mau transaksi silahkan gitu. Seperti gitu ya, seperti gitu nih. Soalnya di sini jelas banget. Saya bilang, aduh ini gimana? Saya bilang ini. Cuma seperti yang dibiarin. Makanya kalau kalian mau transaksi atau trading di emiten ini di buah ya, tunggu frekuensi analyzer ini bagus ya. Nah, di sini kan masih kempes, artinya masih biarin aja lah gitu kan. Kalau yang nyangkut juga ya biarin aja. Soalnya harus nunggu frekuensi analyzer ini dulu, baru dia ada istilahnya perlawanan, karena kan di sini ada lawannya. Smart money kan sama bandar lokal sama foreign kan beda gitu kan, dia punya jaringan tersendiri gitu kan. Ya seperti teman-teman, untuk buah itu harus cenderung menunggu smart money masuk baru dia up lagi. Maka ini hati-hati di sini aja.
Combine aja waktu di sini kan di 100 apa 100 ya, sini supportnya 100. Nah, mereka mulai up lagi, sekarang mau turun lagi udah di bawah MA10 sama MA20 ya. Apalagi sekarang lagi menuju MA200 ya. Mudah-mudahan sih mantul di area sini, dan si frekuensi si frekuensi analyzer smart money-nya udah mulai masuk ya. Disitulah tibanya pengangkatan ya. Kalau di sini belum ada ya, masih kempes. 2,5 bulan ini masih kempes ya. Tapi bandar lokal udah mulai ngambil nih. Biasanya kalau bandar lokal ngambil, coba lihat ya, ada cenderung diangkat, ya. Ini bandar lokal udah ngambil tinggi juga, cenderung diangkat ya. Kita lihat di sini siapa bandar lokalnya tanggal 5 Juli. 5 Juli. Ada si TS sama si BR ya. TS sama si BR. Ya mudah-mudahan sih si BR bisa ngelolanya lah, ngelola kenaikannya ya. Mudah-mudahan sih gitu kan. Ya biasanya kan dia juga nggak bisa turun terus, nggak bisa naik terus ya untuk sekarang itu. Kalau turun terus kena UMA akhirnya disuspend gitu kan. Kalau dia naik terus kena UMA disuspend juga. Jadi kadang-kadang suka membingungkan peraturan bursa itu. Kalau retail mah kan ketika naik terus ya apalagi yang beli di bawah naik terus enaknya kan seperti itu ya. Ya untuk bull ini BULL istilahnya si porennya keren gitu ya. Jadi dibiarkan transaksi seperti normal biasa gitu. Cuman sebenarnya dia lagi ngambil barang gitu kan. Ya seperti mengambil barang. Maka kalau ada kenaikan biasanya cenderung untuk mempertahankan agar tidak kena umum dan tidak kena suspend. Nah, bagaimana kalau cara penaikannya? Melihat cara penaikannya, nanti lihatin frekuensi analyzer ini aja. Dia mau smart money-nya mau masuk atau tidak ya. Semangat disembunyikan suspend ya, smart money masuk berapa hari ya, sekitar seminggu masuk. Akhirnya dia. Kalau istilahnya kalau smart money yang masuk, saya bilang kan seperti tadi ya. Mereka butuh perlawanan gitu aja, butuh yang banyak duit juga. Ya untuk itu untuk sementara itu aja dulu ya. Semuanya udah, yang nanya udah dibahas. Nanti mungkin kalau untuk sesi tanya jawab mungkin ada sesinya, ada harinya ya. Lagi saya atur dulu nih. Ya sebentar teman-teman ya. Ciao ya.